Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, or good evening, everyone, based on what time you watch this video. So today we start to have our class as usual. Jadi hari ini kita belajar seperti biasanya lagi setelah libur ya beberapa hari sebelumnya. And we are preparing for our final exam dan sudah mulai harus mempersiapkan untuk UASnya. And also just like in TOEIC class, we will have the same time for schedule for the final exam. Jadi untuk mata kuliah TOEIC juga sama seperti mata kuliah lainnya dijadwalkan seperti biasa untuk UASnya. Jadi you have to check on your student on students students web gitu ya. Jadi sering-sering buka student webnya karena mungkin di sekitar beberapa minggu lagi kita akan sudah mulai untuk UAS. Okay, so without further ado, I think that I just can start directly for our class. Jadi tambah panjang lebar lagi, kita langsung mulai ke kelasnya. And for today is just like a very short explanation. Untuk hari ini sepertinya sederhana saja penjelasannya, because we will focus more on the vocabulary. Karena hari ini lebih banyak lagi belajar vocab, and it's actually related more to the management. Yes, so we will learn more about the vocabulary related to business meetings or the vocabulary. You actually can find this a lot when you have listening or maybe reading. Ya, biasanya vocabulary seperti ini ya, banyak muncul di soal TOEIC yang bagian part listening atau bagian part reading. Or even it is not for TOEIC, you will use this a lot when you are joining the company, when you work later on. Ya, walaupun tidak dipakai untuk mata kuliah TOEIC, untuk tes TOEIC, tapi beberapa vocab ini pasti akan sering kalian temukan pada saat nanti ketika kalian bekerja di sebuah perusahaan. Karena nowadays you know exactly that every single company are working with a broad customer. Ya, apalagi kalau sudah kalian tahu banyak perusahaan saat ini ya itu punya pelanggan-pelanggan yang dari luar negeri. Nah, you later on if you work, nanti kalau kalian bekerja bisa tahu lah at least gitu ya. Okay, so let's go to this part. Let's see here. So business meetings, like you have known, semuanya tahu business meetings gitu ya. Meetings itu rapat ya, pertemuan. Bisnis itu ya bisnis. Jadi pertemuan khusus untuk bisnis ya, pertemuan rapat yang berhubungan dengan bisnis. So here we have types of meeting. Ternyata ada macam-macam rapat loh. Nah, and here is in English. Jadi ini dalam bahasa Inggrisnya. Ada a job interview. Ya, a job interview itu apa? Nanti jangan nggak tahu ya. Tiba-tiba ditelepon sudah melamar pekerjaan, terus tiba-tiba ditelepon sama orang perusahaannya, you don't know what is the meaning of a job interview. Ya, job means pekerjaan, interview wawancara. Jadi wawancara kerja itu bahasa Inggrisnya job interview. And then you have an annual general meeting. Annual itu tahun, ya tahunan. Jadi annually, jadi dia nggak bilangnya year, tapi bahasanya adalah annual, artinya tahunan. Ya, general meeting, meeting itu rapat, ya rapat umum tahunan. So if you are working on a company right now, every single company always hold an annual general meeting every year. Ya, setiap perusahaan itu pasti setiap tahun ada rapat tahunannya. Nah, kadang-kadang mereka tidak rapat di kantornya. Mostly they are actually maybe on the hotel, ya, and they have biasanya tuh sometimes they do family gathering, gitu ya. Rata-rata bahkan mau private company or a general company, both of them are having an annual general meeting. Biasanya mau BUMN gitu ya, perusahaan negara atau perusahaan swasta itu semuanya punya annual general meeting. Okay, and then we have teleconference. Ya, tele is actually telecommunication. Ya, conference konferensi. Artinya apa teleconference? Ya sama seperti yang sering kita lakukan by using the Zoom. Yeah, so that's what we call as the teleconference, the conference that is used a telecommunication or use a technology. Nah, jadi pertemuannya menggunakan teknologi, ya, tidak secara langsung, yang seperti biasa kita lakukan, seperti Zoom, gitu ya, Google Meet.
And then we also have an appraisal meeting. Now, what is the meaning of appraisal? Mungkin sebagian dari kalian ada appraise. Nah, what is the meaning appraisal? Appraisal itu artinya penilaian. Jadi di dalam perusahaan itu selalu ada penilaian ya. Jadi rapat penilaian, rapat kinerja. Jadi setiap pegawai itu pasti mendapatkan raport gitu ya, bagaimana kinerja dia. Nah, that's what we call as an appraisal meeting. And for 5, we have a team building meeting. Nah, ini mungkin yang paling sering tadi juga yang saya bilang, kadang-kadang mereka tidak rapat secara formal, they actually having outdoors ya, biasanya sambil di outdoors, biasanya juga sambil nginep-nginep di luar kota gitu ya. Bagaimana mereka membangun ini rapat atau pertemuan untuk membangun sebuah tim building. Ya, jadi antar kalian aja kan biasanya di organisasi kan ada pertemuan supaya saling membuat kalian percaya satu sama lain. That's what we call as a team building. And then a management meeting. Jadi pertemuan khusus bagian manajemen, ya, bagian yang mengurusi segala sesuatu, rapat manajemen. Ya, rapat para pengurus, ya, rapat seperti biasanya. Nah, so here what you have to do, kalian tadi udah Miss kasih tahu semua arti dari number 1 until number 6. What you have to do is to find the definition. Silahkan cari kembali maknanya, tapi kali ini tidak dalam bahasa Indonesia, tetapi dalam bahasa Inggris. Nah, contohnya nih, communicate with remote workers. Berkomunikasi dengan pekerja di pelosok. Remote means daerah pelosok ya. Nah, kalau misalnya mereka mau berkomunikasi dengan pekerja yang berada di pelosok, mereka melakukan rapat yang mana? Job interview, annual general meeting, teleconference, an appraisal meeting, a team building meeting, or a management meeting. The answer is, of course, dengan menggunakan telekomunikasi ya, karena remote jadi tidak perlu datang gitu ya ke kantor, jadi maka menggunakan teleconference. Jadi jawaban yang nomor 3 ini ya adalah yang A. Ya, jadi nanti di your V class, di latihan V classnya silahkan ditulis aja. Jadi 1 tadi apa ya, job interview itu yang mana, nomor 3-nya itu adalah A. Number 3 A. Oke? Oke, so now let's go. Ada pertanyaan lagi. In which type of meeting, di tipe rapat yang mana, would you hear each of the following statements or questions? Kamu biasanya mendengar, katanya hear, setiap statement, pernyataan di bawah ini, atau pertanyaan, ya, pernyataan atau pertanyaan di bawah ini. Biasanya di rapat yang mana? Job interview, annual general meeting, teleconference, an appraisal meeting, a team building meeting, or a management meeting. Pertama katanya, Miss kasih contoh. Why do you want to work for this company? Kenapa, ya, mengapa kamu ingin bekerja di perusahaan ini? Jadi biasanya kalimat itu munculnya ketika rapat yang mana? Ketika ada pertemuan yang mana? Ya tentunya it's actually a job interview. Ya pastinya dia adalah job interview. Berarti number 1 nanti kalian tulis di kelasnya job interview. Okay? And number 2, 3, 4, and 5 will be your exercise. Coba nomor 2 sampai 5-nya kalian yang menebaknya kira-kira di rapat yang mana. Okay? Okay. Now, what type of meetings do you have in your business? Biasanya kalau yang sudah bekerja, coba kalian tuh paling sering rapat yang mana? Ya, dijawab sendiri aja ya. It's not an exercise. Paling sering apa? Tapi kalau dipikir-pikir ya, if it is like me in IGM, kalau di game tuh paling sering yang management meeting, bentar-bentar rapat ya kan dosen. Tapi sekarang lebih banyak yang teleconference ya kan. Biasanya karena pada dosennya atau pegawai-pegawai yang lainnya ini tidak berada di kantor, maka akhirnya sekarang rapatnya menggunakan teleconference. Okay, now let's go to the next one. We have collocation with meeting. Nah, collocation ini maksudnya apa? Collocation itu jadi sesuatu yang disandingkan. Jadi collocation itu sanding kata. Ya, biasanya kata apa yang selalu barengan dengan meeting. Jadi ada kata attend meeting, ada call meeting, ada cancel meeting, ada end meeting, ada hold meeting, ada reschedule meeting.
Kalau attend artinya apa? Attend menghadiri. Jadi kalau attend meeting artinya menghadiri rapat. Nah, kalau call meeting, call itu menelpon. Nah, masa menelpon meeting? Ya, maksudnya itu apa? Call meeting artinya panggilan rapat. Ya, ada panggilan rapat. Nah, kalau cancel udah tahu semua ya. Artinya mengcancel gitu ya, apa ya bahasa Indonesianya itu? Membatalkan rapat. Kalau end, akhir ya, mengakhiri rapat. Nah, kalau hold apa hold? Hold meeting. Hold meeting itu artinya apa? Mengadakan, gitu ya, mengadakan pertemuan. Oke, mengadakan pertemuan. And then we have reschedule. Reschedule itu ya artinya schedule itu kan jadwal. Kalau setiap kali ada kata itu berarti mengulang. Yang mengulang atau menjadwalkan kembali rapat. Nih, jadi contoh gini. I think we need to bla 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 a meeting to discuss the issue. Saya pikir kita harus titik-titik rapat untuk mendiskusikan isu atau masalah itu. Jadi kira-kira jawabannya mana? Iya, artinya harus mengadakan. To hold a meeting to discuss the issue. Oke. Oke. Nah, ini number 2, 3, 4, 5, 6. Silakan sebagai nanti latihan kalian ya. Oke, the next one. Nih, ini sebenarnya bisa dijawab masing-masing ya, apalagi udah pekerja. How often do you attend meetings? Kalau di IGM nanya nih, berapa sering kamu menghadiri rapat? Terus who is responsible? Kalau responsible masih ingat apa artinya? Iya, bertanggung jawab. Ya, siapa yang bertanggung jawab untuk ya melaksanakan atau memanggil gitu ya. Maksudnya memanggil itu nyuruh rapat. Ya, nyuruh rapat di perusahaan Anda. Why would you reschedule a meeting? Kenapa biasanya kamu ulang jadwal gitu ya, menjadwalkan ulang sebuah rapat? Have you ever cancel a meeting? Pernah nggak kalian ngebatalin rapat? Tapi ini kalau jarang ya, kecuali kita bos gitu ya. Okay, so this is actually a question that you can talk with by yourself. Sebenarnya ini boleh diskusi sendiri, jawab sendiri aja. Kira-kira rapat itu gimana? Kalau secara kalian pribadi ya, ini bukan latihan ya. And then here, okay, so here is we will learn about apa namanya the meeting problems, masalah-masalah yang sering terjadi ketika rapat. Nah, dan kita mau cocokkan dengan maknanya. Ada kata behind schedule. Aneh ya, behind itu belakang, schedule itu apa namanya jadwal. Nah, artinya behind schedule itu apa? Behind di sini bukan artinya belakang, tapi artinya ya belakang tuh mirip-mirip dengan apa? Mundur, ya kan? Nah, artinya kalau mundur dari jadwal, iya, terlambat dari jadwal yang sebenarnya. Kalau terlambat dari jadwal yang sebenarnya artinya yang mana? Apakah controlling, discussing issue, do or complete something that was planned or discussed, important, taking longer than planned, or try to solve? Iya, yang lebih tepat adalah yang taking longer than planned. Jadi lebih lama daripada yang direncanakan. Maka itu disebut sebagai behind schedule. Oke. Okay, now ada lagi nih katanya, a few participants are dominating the meeting. Beberapa peserta mendominasi rapat. Nah, artinya kalau mendominasi itu lebih mirip yang mana? Controlling, discussing issues that are not relevant, do or complete something that was planned or discussed, important, atau try to solve. Kalau mendominasi berarti dia mengkontrol ya. So that's why the answer for number 2 is A. Sekarang tinggal nomor 3, 4, 5, 6. Coba di antara B, C, D, B, C, D, F ya. Yang mana jawabannya? Yang mana yang masalah makna dari setiap masalah ini? Ya, ada kata deal with, ada key, ada follow through on, ada getting sidetracked. Coba cari di kamusnya kira-kira itu maknanya apa? Ya. And then here actually this is the problems, this is the solutions. Jadi ini kan kita tadi ngomongin masalah nih. Nah, di dalam masalah-masalah yang ada di dalam manajemen ini gitu ya, we actually have the problems, we have the solution to solve. Jadi ada solusinya. Ada katanya
Invite opinions from quiet individuals in private. Ya, meminta pendapat solusi ini untuk masalah yang mana? Apakah masalah controlling, apakah masalah discussing issues, apa masalah do or apa ini ya, apakah masalah behind schedule, apakah dominating, apakah deal with, apakah key, apakah follow through on, apakah getting sidetrack. Kalau ini udah jelas sebenarnya. Kalau kita minta pendapat dari orang-orang, beberapa orang secara pribadi, itu biasanya masalahnya yang mana? Ya, tapi ini sebenarnya nanti bisa dikerjakan secara mandiri saja. Coba kalian baca-baca. Kira-kira ini mau menyelesaikan masalah yang mana? Tapi ini tidak akan dimasukkan ke dalam latihan. Ya, tapi bisa dibaca readingnya ya. Artinya apa? Ada kata go back to the original question or restate the purpose of meeting. Balik lagi ke pertanyaan awal atau menyatakan kembali lagi tujuan kalian rapat. Nah, ini biasanya ngapa? Kenapa gitu? Kita harus ngasih tahu. Ingat nih, tujuan rapat kita tuh adalah ini. Nah, biasanya terjadi masalah apa gitu ya. So this will be your personal exercise. Jadi ini silakan nanti coba dibaca-baca sendiri. And then katanya make sure to include at least one item for discussion that focus on something strategically important but not urgent. Nah, jangan lupa memasukkan satu aja hal yang bisa didiskusikan yang fokus terhadap sesuatu yang lebih memfokuskan strategi ya yang secara penting tapi tidak secara urgent, tidak penting, tidak terlalu mendesak. If meetings are only used for announcement and information sharing, there may be better ways to share the information in this way. Meeting will seem worth attending. Kalau rapatnya ini hanya digunakan untuk pengumuman atau untuk share informasi, lebih baik pakai email katanya. Di sini lebih lebih efektif katanya untuk dihadiri. Gitu. Maksudnya dengan email saja sudah lebih mudah. Ada place topics that require more discussion at the beginning of the agenda. Letakkan topik yang paling diinginkan, gitu yang diperlukan untuk diskusi di awal agenda. Nah, jadi kalau misalnya hal yang penting itu disampaikan di awal saja. Nah, biasanya terjadi itu solusi untuk masalah apa. Nomor 6 katanya provide written action plans. People usually need to see in writing what action is required of them and by when. Sediakan ya rencana tertulis ya karena orang-orang biasanya itu perlu melihat tulisan ya dari apa-apa yang harus mereka kerjakan. Jadi makanya ini adalah notulen ya kan setiap dari rapat. Okay, so that's actually some of the solution that you can do on these problems. Tapi ini nggak masuk di exercise-nya ya. Okay, so that's all for today, I think. Ini saja yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini ya dengan topik business meetings. Okay, so like usual, after you watch this video, please go back to your V class. Ini sepertinya error. And okay. So you go back to your V class, jadi kembali lagi ke V classnya. Silahkan mengerjakan latihannya, dan latihannya hanya diberikan waktu selama 1 hari saja. Yeah, so I know even this is you are still having your holiday, meskipun saya tahu mungkin sekarang lagi masih rasa liburan gitu ya, tapi you have to do the exercise ya. Okay, so I think that's all for today. Thank you very much for watching the video and please answer your exercise after this. Further question, you just can ask me on our WhatsApp group. Thank you very much. I end the class with wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.